Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahu. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu bersyukur, karena syukur itu akan menambah nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Terutama sekali hari-hari ini kita memasuki fase-fase Ramadan yang sangat luar biasa. Kita akan memasuki sepertiga malam terakhir, di mana di antara satu malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, dan karena itu mari kita berusaha selalu bersungguh-sungguh sambil memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, ketenangan jiwa, dan kita bisa beribadah lebih maksimal kembali di penghujung-penghujung bulan Ramadan ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tema malam hari ini adalah kunci ketenangan jiwa. Tema ini menarik sebenarnya karena ini kebutuhan setiap orang. Kalau kita bertanya, apa sih yang diinginkan orang dalam hidupnya itu? Pasti jawabannya dia ingin tenang. Dia ingin ketenangan. Dan ketenangan itu hak semua orang. Tanpa melihat apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, apakah dia pejabat, apakah dia biasa. Subhanallah. Kadang-kadang memang persepsi orang itu berbeda-beda, dan kita pun juga harus punya persepsi dan ukuran sendiri tentang ketenangan jiwa. Allah pernah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah, ada tipologi orang itu yang pikirannya, orientasi hidupnya itu hanya dunia saja. Tapi juga ada orang yang orientasi hidupnya itu pengen kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada memang orang itu faktanya dalam pikirannya, dalam benaknya dunia itu segala-galanya. Karena dia tidak memiliki keimanan setelah kehidupan dunia. Tapi buat kita beriman, orang-orang yang beriman ini diajarkan bukan begitu. Kehidupan kita bukan hanya berhenti pada terminal dunia ini. Kita masih harus melanjutkan kehidupan selanjutnya. Ada alam kubur, kemudian juga ada alam akhirat. Karena itu, adrahmakumullah, ketenangan itu kalau menurut kita berbeda oleh sebagian orang. Kadang-kadang sebagian orang mempersepsikan kebahagiaan, ketenangan jiwa itu pada materi. Betul kan? Ada orang itu kalau
merasa kalau kemudian dia punya kekayaan dia akan tenang. Kalau dia punya jabatan, punya posisi, dia akan tenang. Kalau dia punya kekuasaan, dia akan bisa melakukan seperti apa yang dia inginkan. Kalau dia punya popularitas, dia merasa bahagia dan merasa tenang karena dia dikenal banyak orang. Apakah begitu kata kunci ketenangan itu? Ternyata tidak. Coba Anda tanya saja, apakah orang yang kaya makin tenang? Belum tentu. Apakah orang yang saat ini punya jabatan itu lebih tenang hidupnya? Malah kita kadang-kadang merinding melihat kehidupan mereka. Selalu kehidupan terancam dengan berbagai macam tuduhan dan persepsi orang. Karena itu, kata kunci ketenangan jiwa itu hanya satu. Buat orang-orang yang beriman, kata kunci ketenangan jiwa kita itu hanya bagaimana hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu ketenangan jiwanya dia akan didapatkan saat mana? Saat mana dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tazkiyah mengatakan zikrullah itu ada 3 macam. Pertama, zikrullah itu tentu dalam hati. Dalam suasana apapun hati kita itu harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapatkan nikmat, kita nggak akan lupa kepada Allah. Maka sikap ekspresi syukurnya itu adalah sikap ekspresi zikirnya itu adalah syukur. Saat mana kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga nggak akan melupakan Allah. Dan ekspresi zikirnya orang sedang kena musibah itu adalah sabar. Kan begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman itu dalam situasi apapun dia itu tenang. Orang beriman dalam situasi apapun dia itu menakjubkan pribadinya. Fa in asabathu sarra'u syakar. Orang beriman itu kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Yang namanya nikmat Bapak sekalian macam-macam. Nikmat sehat, ya, nikmat kesejahteraan ekonomi, gitu kan? Nikmat harapan-harapan kita terpenuhi dan seterusnya. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman tidak akan pernah lupa hakikatnya itu adalah titipan dari Allah dan dia diminta oleh Allah untuk mensyukurnya. Dan syukur itu menambah lagi nikmat-nikmat berikutnya dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kemudian orang-orang yang mendapatkan musibah sama juga sikapnya. Bedanya hanya kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah maka dia bersabar kepada Allah. Fa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sikap yang terbaik ketika seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikannya kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, takdir kita itu di tangan Allah. Ada orang yang gampang dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal. Ada pula orang yang itu kemudian takdirnya memang ukuran kekayaannya cuma segitu. Gak ada orang semuanya kaya, semuanya gak ada. Memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kemudian harus banting tulang sana sini untuk mendapatkan kehidupan keluarganya. Tetapi itu semuanya buat kita orang-orang beriman adalah wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam orang bekerja itu ibadah. Dalam Islam orang membaca Al-Quran itu ibadah. Dalam Islam semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi ibadah itu adalah segala kebaikan yang bisa kita lakukan selama niat kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu ketenangan jiwa ini mari
kita buktikan bentuknya, implementasinya dari bentuk ketenangan jiwa itu. Pertama umpamanya begini, orang itu suasana hatinya selalu ingat kepada Allah, dimanapun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi riwayat mengatakan, seseorang itu akan selalu dijaga oleh Allah dalam ketenangan jiwanya. Kapan itu? Selama lisannya ini dia basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain, madama lisanuhu radban bi dzikril Qur'an. Kalau lisan kita ini selalu kita basahi, artinya banyak membaca ayat-ayat Al-Quran atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita pasti tenang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu mengajarkan dalam kondisi apapun kita diminta untuk berdoa. Berangkat kerja, zikir dulu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Pulang kerja, memulai pekerjaan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ganti baju, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, bahkan satu hubungan suami istri pun juga harus dimulai dengan zikrullah. Subhanallah. Keadaan kita dimanapun kita berada itu, suasana kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketenangan orang dalam hati itu adalah ketika dia memahami hukum-hukum Allah, memahami Islam dengan baik. Kalau kita paham Islam dengan baik, kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan, mana jalan yang akan membahagiakan, dan mana pula jalan yang akan menistakan hidupnya. Makanya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu itu. Jangan sampai kita orang beriman hanya pandai beribadah, tetapi ilmu kita tentang Islam itu sendiri tidak mau berkembang. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya itu mengatakan, ada satu bab di mana seseorang itu sebelum bicara dan sebelum berbuat hendaknya diawali dengan ilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Dan Nabi juga mengatakan talabul ilmi faridatun. Maka dengan kita berislam, dengan paham Islam itu sendiri, hati kita akan tenang. Yang ketiga, hadirin Allah, perbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan ketaatan. Jangan sibukkan diri kita dengan kemaksiatan. Cuma pilihan kita begitu. Kalau kita nggak sibuk dengan kebaikan, biasanya orang banyak pikiran kosong, maka kemudian yang masuk itu adalah godaan-godaan naudzubillah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda kebaikan seorang mukmin itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang beriman adalah ketika dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang keempat, mari kita selalu husnudzon kepada Allah. Apapun takdir kita, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi. Aku bergantung kepada prasangka hamba. Fa in dzanna khairan fa khairun wa in dzanna syarran fa syarrun. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, kita akan pasti berujung kepada kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau prasangka kita buruk kepada Allah, itu pun juga akan buruk terhadap takdir kita sendiri. Karena itu mari kita selalu berprasangka pada Allah. Silakan kita mau jadi apapun profesinya, silakan. Yang penting itu halal dan niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang benar itu. Insya Allah kita akan mendekatkan ketenangan jiwa kita. Dan yang paling terakhir adalah Allah, selalu kita bermunajat kepada Allah. Mintalah yang terbaik. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan berdoa kebaikan kepada Allah. Allah punya cara mengabulkan doa itu. Ada kalanya doa kita dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya doa kita dikonversi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita diselamatkan dari bahaya. Dan ada kalanya doa kita dakhiratun fil akhirah, menjadi investasi kita di akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikannya kepada kita. Itulah beberapa cara-cara, tips
agar kehidupan kita mendapatkan ketenangan. Dan mumpung kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.